Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas pada saat ada momentum dan re-entry EMA 50 dengan mid BB masih dekat dan lambat laun EMA 50 semakin jauh sehingga EMA 50 bertemu dengan low BB untuk uptrend. Sama halnya seperti ini yang telah berlaku pada weekly dan sebelumnya. Kalau EMA 50 berada di low BB, hati-hati karena itu adalah tanda-tanda re-entry time frame atasnya. Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel Tripcar Effect. Di video kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan yang sering bikin bingung, khususnya buat teman-teman yang menggunakan strategi BPMA O'Malley dan terkhususnya pada bagian multi time frame. Nah, yaitu kondisi saat dimana EMA 50 terkadang dihampat dan H1 sudah cross ke bawah ataupun dalam keadaan downtrend dan disebut dengan signal sell. Tetapi di daily malah kebalikannya, yaitu masih dalam keadaan uptrend atau dalam zona-zona re-entry buy. Nah, gimana kita harus entry? Yuk simak video ini sampai habis supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, permasalahan ini sering muncul dan ini salah satu pertanyaan dari teman kita bernama Bang Cole. Nah, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Bang Zul, gimana cara mengambil keputusan kalau kondisi market kayak gini? Dihampat dan H1 mid BB sudah menyilang ke bawah EMA 50, tapi di daily malah muncul setup re-entry buy. Nah, dalam kondisi begini, entry yang paling aman dan lebih selamat itu yang mana? Terima kasih sebelumnya. Oke, nah ini memang salah satu permasalahan dalam multi time frame atau dalam keadaan time frame yang tidak sejalan antara tren utama. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan pergi kepada chart supaya kita nampak peranan dari setiap tren ataupun time frame ataupun struktur yang bentrok. Oke, sekarang kalau kita buka chart, di sini kelihatan di pair BTC. Nah, seperti ini ya. Di sini jelas ya, ini salah satu contoh ya. Nah, pertama-tama sebelum kita bahas ke inti daripada persoalan ataupun kekeliruan dari pertanyaan Bang Cole. Nah, di sini kita lihat ya, kalau kita besarkan kepada time frame H1, nah di sini nampak ada satu momentum pertukaran tren yang mana satu momentum yang break EMA 50 dan yang mana juga momentum sell ini telah mematikan momentum buy yang sebelumnya. Oke, dan ketika ini berlaku ada EMA 50 bersilang dan lambat laun EMA 50 berada di atas mid BB. Ya, sama halnya kalau untuk kenaikan ada momentum buy EMA 50 di bawah mid BB, maka ini menandakan bahwa uptrend. Begitu juga dengan downtrend, akan ada momentum EMA 50 di atas mid BB. Nah, ini kalau kita hanya sekedar melihat di time frame H1 saja. Tapi kalau kita melihat di time frame atasnya, contoh misalnya H4, nah di sini masih tergolong uptrend sebab candle di atas EMA 50. Kita lihat di H1 sudah fix ini downtrend. Jadinya antara H1 dengan H4 di sini masih terjadi kontradiksi. Ya, apalagi kalau kita melihat di daily, maka masih berada dalam keadaan uptrend. Dalam keadaan uptrend zone zero loss. Ya, tetapi kita harus ingat dan sering kita ulang, ketika keadaan EMA 50 mendekati daripada low BB, maka potensi penurunan untuk mengambil re-entry di time frame atasnya ada, berkemungkinan besar. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas pada saat ada momentum dan re-entry
E-50 dengan mid BB masih dekat dan lambat laun E-50 semakin jauh sehingga E-50 bertemu dengan low BB untuk uptrend. Begitu juga untuk downtrend. Nah, ketika pertemuan E-50 dengan low BB ataupun dengan top BB, maka kemungkinan besar untuk mengambil re-entry di satu time frame atasnya akan kuat, ya. Sama halnya seperti ini yang telah berlaku pada weekly dan sebelumnya, ya. Kalau E-50 berada di low BB, hati-hati karena itu adalah tanda-tanda re-entry time frame atasnya. Ya, perhatikan jarak candle dengan E50 dan juga mid BB adalah salah satu cara untuk kita melihat kekuatan pada setup yang muncul. Jadi ketika ada kontradiksi pun ataupun time frame yang tidak sesuai bertentangan, maka itu akan terjadi koreksi. Ya, misalnya seperti ini ada di daily. Kalau kita lihat E50 dengan low BB sudah bertemu. Kalau kita lihat di H1 sebagai time frame ketiga, dia ada momentum sell dan E50 sudah di atas mid BB, maka dia potensi untuk pergi kemana? Ke low BB. Kalau ada momentum dia akan pergi, pertama sekali dia akan pergi ke low BB H4. Setelah sampai di low BB H4, apabila ada momentum, maka dia akan pergi kepada low BB daripada daily untuk mengambil re-entry satu time frame di atasnya. Nah, itu secara kasar kalau kita perhatikan E50 dan mid BB antara time frame pertama, time frame kedua, dan time frame ketiga, dan itu sering terjadi bentrokan ataupun multi time frame yang kontradiksi yang membuat banyak trader WMA keliru harus ikut yang mana. Itu cara yang perlu kita lihat dengan E50. Memang selama belum ada momentum yang break E50, tren itu belum berubah antara satu time frame. Contohnya misalnya dia reject di kawasan E50 tidak ada momentum, maka potensi uptrend itu masih kuat. Tetapi apabila ada momentum yang break E50, 80 ke 90% itu tren akan berubah. Perubahan tren ini baik berlaku pada hanya sekedar minor time frame ataupun di time frame utama. Ya, ini adalah masalah time frame yang sering bertentangan. Nah, tapi terkadang terjadi situasi yang bikin pusing ya, seperti tadi kita jelaskan misalnya time frame H4 dan H1 E50 sudah cross ke bawah. Ya, E50 ataupun H1 dan H4 misalnya sudah cross ke bawah, tetapi di daily masih uptrend, itu kita harus ikut yang mana? Itu tergantung kondisi daripada time frame daily, sebab daily adalah tren harian yang lebih kuat daripada H1 ataupun H4. Jadi kita bisa memanfaatkan counter trend ataupun follow trend baik di time frame H4 dengan H1 ataupun kita mau tunggu untuk ikuti daily. Kalau pertanyaannya yang mana yang lebih selamat dan yang mana yang lebih kuat, tentu daily lebih kuat daripada H4 dan H1 karena daily adalah tren untuk jangka panjang ketimbang H4 dan H1. Oke, untuk yang lebih aman tetap kita ikuti daily. Tapi kalau kita sudah mulai menguasai multi time frame, maka kita bisa ikuti H4 ke bawah. Misalnya ada setup counter trend. Contohnya seperti ini. Kita tahu ini ada potensi untuk counter sekurang-kurangnya mid BB, sejauhnya low BB. Sebab E50 sudah berdekatan dengan low BB. Nah, kita bisa ikuti apabila ada sinyal, misalnya di sini arah kukuh dan ada re-entry di H4, maka di H1 untuk kekuatan arah kukuh ini mesti ada momentum. Ketika terjadi momentum di H1, lebih baik kita tunggu di top BB H1 untuk kita ikuti
selnya daripada CSHK H4 dengan tujuan low BB H4. Apabila ada momentum, nanti akan ada kenaikan lagi di H1 di pertemuan juga di top BB H1. Nah, itu kita untuk follow counter trend walaupun trennya melawan daripada daily, tapi dengan catatan kita perhatikan EMA 50 yang sudah jauh dengan candle di daily. Nah, itu lebih selamat kita follow. Nah, seperti itu untuk kita mengikuti setup yang berlawanan. Misalnya di H4 dan H1 itu fix cross ke bawah, tapi di daily malah muncul setup re-entry buy. Kita bisa manfaatkan peluang kedua-duanya, tapi kalau pertanyaannya yang mana yang lebih kuat dan lebih low risk, tentunya kita menunggu setup daripada daily kalau hanya sekedar daily H4 dan H1. Tapi kalau kita sudah menguasai multi time frame, kita bisa mengikuti H4 untuk sekedar counter trend sampai tibanya destinasi kepada low BB daily untuk mengambil setup di time frame atasnya. Oke, jadi apabila ada tren di time frame H1 dan H4, kita boleh ikuti sampai destinasi sekurang-kurangnya mid BB, maksimalnya low BB daily. Tapi kita perhatikan jarak EMA 50 dengan mid BB, perhatikan juga jarak EMA 50 dengan candlestick. Jangan apabila mid BB dengan EMA 50 masih dekat, tapi kita ambil yang counter yang ini. Nah, ini resikonya cukup besar karena trennya zone zero loss-nya baru bermula. Ataupun perubahan tren dalam keadaan zone zero loss itu baru memulai perubahan. Tapi apabila ada jauh EMA 50 mendekati low BB, kemudian ada sinyal di daily, kemudian ada setup di H4 dan H1 yang melawan daripada daily. Nah, itu bisa kita ikuti dan itu lebih low risk. Tapi tetap yang lebih low risk kalau kita ikuti setup daily. Nah, itu peranan daripada follow trend dan counter trend sesuai dengan pertanyaan Bang Coli. Gimana cara mengambil keputusan? Nah, bisa mengambil kedua-duanya setelah melihat video ini. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa apabila kita ingin counter trend, kita tahu destinasi daripada counter trend tersebut berdasarkan EMA 50 sudah jauh dengan candle dan mid BB. Tapi mana yang lebih selamat? Lebih selamat kita tunggu daily punya setup. Oke, jadi bisa diambil kedua-duanya. Ya, baik itu di semua, misalnya di gold paling banyak diminati, juga tetap bisa diambil kedua-duanya. Oke. Nah, contoh kita lihat daily. Tadi daily contohnya yang sell ya. Nah, yang sell. Nah, misalnya seperti ini. Kan ini kita anggap misalnya sebelumnya ada arah ini. Ada arah, padahal ini datang daripada Exim, Mafi. Tapi anggap saja ini kita arah, kita mau buy di sini. Sebelum buy ini EMA 50 masih di bawah mid BB. Pastinya untuk penurunan perjalanan daripada penurunan yang ini akan membuat trend sell di H4 dan H1. Contoh seperti ini. Nah, di sini EMA 50 di atas mid BB. Oke, maka downtrend di H4 berlaku. Sebelum di H4 berlaku perubahan tren, maka terlebih dahulu di H1 akan membuat penurunan. Ya, yang membuat EMA 50 di atas mid BB sehingga mendekati top BB. Nah, ini tren H1 dilanjutkan dengan momentum di H4. Makanya berkelanjutan sampai low BB daripada daily. Sebab apa dia sampai kepada low BB daily? Sebab ini dia menceritakan re-entry weekly. Jadi kita boleh memanfaatkan tren perubahan daripada H4 dan H1 untuk mengambil re-entry daily.
ataupun re-entry daripada weekly. Nah, jadi itu disebut dengan counter trend dan follow trend. Walaupun sebenarnya yang kita sell itu hanyalah sell sementara. Tapi kalau di pair-pair tertentu seperti di gold, sell sementara pun itu memakan banyak waktu dan pips yang cukup lumayan. Nah, apalagi kita jenis yang trading hanya satu pair saja. Misalnya hanya gold, tidak ada trade pair lain, maka kalau kita menunggu re-entry daily itu sampai, maka kita tidak akan mendapatkan entry. Tapi ketika berlaku trend di H1 dan di H4, kita yang melawan dengan trend daily, kalau kita sudah menguasai multi time frame, kita boleh ikut follow trend ataupun counter trend secara destinasinya sudah kita ketahui. Apa maksud destinasi di dalam BBMA? Misalnya seperti ini. Ya, di sini kita jelaskan destinasi misalnya H1, meskipun di video-video sebelumnya Mimin sudah pernah bahas ya tentang destinasi ini. Oke, destinasi yang dimaksud di dalam BBMA yang original tanpa perlu tambahan indikator, apabila ada momentum sell di H1, maka destinasi dia akan pergi kepada low BB H4. Sesampainya di low BB H4, maka peranan daripada perjalanan H1 sudah sampai. Apabila muncul momentum di H4, maka destinasi dia akan pergi kepada sampai low BB daily, maka disitulah akan berlaku setup di time frame atasnya. Jadi berlaku untuk semua pair dan semua time frame menggunakan peranan destinasi. Baik antara daily, H4, H1 dan M15 dan pair-pair lain ataupun time frame yang lain. Oke. Contoh misalnya untuk daily yang lebih jelas, kita coba. Nah, misalnya ini ada momentum dan ada re-entry dalam keadaan trend di daily. Nah, di sini ada penurunan ataupun pullback. Nah, candle ini ada penurunan untuk pullback kepada kawasan re-entry daily. Oke. Nah, ini cerita dia. Di H1 akan ada trend ya untuk pergi kepada low BB H4. Sampai di low BB H4 tertahan di kawasan ataupun EMA 50, jadi lanjut dengan momentum, maka ini adalah sampai di re-entry daripada daily. Apakah boleh sell di H1 sebab setup H1 bertentangan dengan daily? Boleh, sebab ada 550 pertukaran trend untuk scalping. Walaupun tidak dilanjutkan dengan H4. Sebab di H4 tidak ada momentum yang beri 550. Seperti itu. Apabila di H4 ada momentum yang break E550 seperti contoh yang di sini, maka penurunan sampai kepada low BB daily untuk setup weekly. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kondisi seperti ini jangan buru-buru untuk entry. Cuma karena time frame kecil sudah sinyal sell. Cek dulu time frame besar, terutama daily untuk konfirmasi apakah dia mau pullback dengan multi time frame buat gambaran kita yang lebih jelas supaya tidak bikin bingung. Jadi kita tidak bisa ikut sell di H1 dan H4 meskipun bertentangan dengan daily selama kita tahu destinasi daripada pullback. Apabila misalnya di time frame H1 sudah ada perubahan tren, ada momentum sampai di low BB H4 tidak lanjut momentum di H4, maka di situ kita harus TP. Tapi apabila melanjutkan dengan momentum lagi di H4, maka kita boleh hold lagi atau tambah entry untuk ke destinasi low BB daily. Seperti itu. Jadi semoga bisa menjawab terutama kepada Bang Chole dan menghilangkan kekeliruan kepada teman-teman yang lain juga. Semoga video ini dapat petunjuk
supaya studi kiranya dapat sedikit menghilangkan keraguan daripada setup yang bertentangan. Bagaimana cara kita enter terbaik dengan setup yang bertentangan, misalnya H1 dan H4 dengan daily dan time frame dan pair lainnya. Ya, seperti pertanyaan Bang Cole, semoga bisa bermanfaat dan terjawab untuk teman-teman yang lain juga yang bertanya, studi kiranya dengan pertanyaan yang sama. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu supaya durasi tidak terlalu panjang. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar, ataupun untuk filter lebih mudah seperti Bang Cole, teman-teman bisa tanyakan di link Saweria yang ada di sini. Nanti teman-teman inputkan pertanyaan atau request teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain juga. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Oke, sampai jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.